Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ngawas Kiwari, berjumpa kembali di channel Ngawas Kiwari. Malam hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu guru saya. Beliau adalah Bapak Ustadz Aan Ansurullah Al-Bantani. Kali ini kita akan membahas atau bertanya-tanya tentang seperti apa jembatan Shirathol Mustaqim. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu, kadang ada yang enggak ya. Untuk penjelasan lebih lanjut, yang konon katanya jembatan Shirathol Mustaqim itu mirip rambut di belah 7. Nah, untuk penjelasannya mari kita dengarkan. Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ai siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wassolihin wassidiqin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah pada malam hari ini kita belajar mengkaji sedikit tentang sebuah doa yang kita setiap sholat kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang benar, yaitu jalan siratal mustaqim. Jalan siapa itu? Itu adalah jalannya para nabiyin, syuhada, solihin dan sidikin. Lalu di mana letaknya dan bagaimana cara menempuhnya? Letak Shirathol Mustaqim sebetulnya hari ini pun juga, di dunia pun juga itu ada. Jadi jangan terlalu membuat ilustrasi bahwa jembatan Shirathol Mustaqim itu letaknya nanti. Padahal sekarang pun juga, di dunia pun juga itu ada. Makanya kita memohon kepada Allah, ketika kita menghaturkan permohonan, berarti kita yakin bahwa yang kita mohonkan itu ada. Buat apa kita meminta sementara yang dipintanya tidak ada? Berarti tidak akan ketemu. Nah, makanya ihdina siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang benar, yaitu jalan siratal mustaqim. Berarti kita yakin dengan permohonan itu, kita mengimani dan meyakini bahwa siratal mustaqim itu adalah ada di depan kita hari ini teh, malam hari ini teh, di dunia ini teh. Itu Pak, gambarannya kan sering kita dengar itu ya, seperti rambut di belah 7. Tapi kan menurut Bapak tadi bilang bahwa di dunia juga sebenarnya ada gitu jembatan itu yang harus kita lalui layaknya seperti jembatan Shirathol Mustaqim. Nah, kalau kita kembali ke sebuah doa di surat Al-Fatihah itu, kalau sirat kan bukan saja jembatan, itu kan bisa juga jalan yang cuman karena kita mengilustrasikan seperti halnya rambut di belah 7 dan tajamnya seperti tajam pedang yang sangat tajam. Artinya kita ketika kita melangkah atau kaki kita mau berpijak di jalan Shirathol Mustaqim, maka
perlu kehati-hatian. Jangan sampai kita tergelincir. Karena Shiratal Mustaqim itu harus dicari dulu. Jadi harus dicari Pak itu ya, Iya, jembatan itu. harus dicari dulu baru kita ketemu. Nah, karena ilustrasinya kecil, padahal ada itu teh. Walaupun kecil tapi ada. Ketika kita mampu tawakal mencarinya, pasti ketemu. Ibaratnya seperti ini. Kita punya barang kecil, misalkan jarum yang kecil itu, dan kita dilemparkan jarum itu ke tengah-tengah lapangan sepak bola. Adakah jarum di lapangan itu? Ya pasti ada Pak. Pasti ada. Karena kita yakin di tengah-tengah lapangan itu ada jarum. Lalu ketemu enggak kalau dicari? Ya pasti ketemu, benar-benar dicarinya. Pasti ketemu, karena kita yakin di tengah lapangan itu ada sesuatu, ada benda atau ada jarum. Nah, itu pun juga seperti itu. Karena Shiratal Mustaqim itu begitu rumitnya untuk mencarinya, maka perlu kita memohon kepada yang punyanya. Maka di situ perlu ketawakalan, perlu kesabaran, perlu keyakinan. Insya Allah akan ketemu dan kita akan istiqomah. Makanya levelnya yang bisa menempuh jalan itu pertama para nabiyin, para syuhada, solihin, dan sidikin. Lalu kita mau memposisikan di mana ini teh? Nah, apakah kita mau memposisikan diri kita sebagai para nabiyin? Kalau tidak berarti harus seperti syuhada. Kalau tidak berarti harus seperti solihin. Dan kalau tidak seperti sidikin. Nah, insya Allah kita akan bisa menempuh jalan itu. Karena jalan Shiratal Mustaqim hari ini harus kita lalui, dan nanti di akhirat kita pasti sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh jadi Pak, mungkin gini ya, seperti rambut di belakang di dunia juga ada gitu. Cuman kan ya rambut di belakang itu kan pasti nggak kelihatan. Jadi diibaratkannya ya, jalan juga seperti itu ya. Jadi nggak terlihat gitu jalan yang lurus itu gimana. Nah, jadi bukannya tidak ada mungkin banyak orang yang belum memahami, banyak orang yang belum sampai hidayahnya ke arah sana, cuman sebatas dibicarakan saja tapi tidak mau untuk mencarinya. Kenapa tidak mau untuk mencarinya? Karena barangnya kecil dan terlihat. Iya, hampir tidak terlihat. Padahal itu adalah ada. Tetapi ketika sudah kita genggam dan kita sudah yakin bahwa jalan itu adalah jalan rutiknya menuju arah ridhonya Allah, dan nantinya bermuara di surganya Allah kelak di akhirat nanti, maka kita akan besarlah kemauan, besarlah keyakinan untuk menempuh jalan yang benar itu. Nah, tadi seandainya kita tergelincir dari jalan ini karena jalan ini kecil dan tajam, maka ketika kita tergelincir, maka di situ ada jalan yang namanya jalan Sabili Togut. Apa itu jalan Sabili Togut? Jalannya orang-orang yang membangkang atas perintah Allah. Makanya ketika kita tergelincir dari jalan ini, berarti kita tidak ada lagi pilihan, berarti kita masuk kepada jalan yang tidak Allah ridhoi. Itulah adalah jalan-jalan togut, jalan-jalan syaitonia. Makanya hati-hati, karena
banyak yang mengilustrasikan kecilnya seperti halnya rambut di belah 7 itu adalah hanya tamsil saja, itu adalah ilustrasi, dan tajamnya ibarat begitu tajamnya, melebihi tajamnya pisau atau pedang, artinya tapi itu harus dilalui, harus kita lalui, harus kita tempuh. Itulah rintangan dan godaan orang-orang yang akan menempuh di jalan yang Allah ridhoi. Makanya ketika kita mampu, levelnya bisa jadi menjadi dipersatukan dengan para nabiyin, kalau tidak para syuhada, dan kalau tidak para solihin atau sidikin. Jadi level orang yang akan menempuh di jalan itu, itulah orang-orang yang seperti itu. Nah, barangkali kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melangkah untuk bisa melangkah di atas jalan yang Allah ridhoi ini. Itu adalah jalan Shirathul Mustaqim. Jadi hari ini di dunia ini jangan menunggu kelak, jangan menunggu kelak nanti di akhirat, sehingga kita nanti saja, bagaimana nanti saja. Justru Shirathul Mustaqim hari ini harus kita tempuh, karena itu adalah ada. Makanya sebuah doa, ihdinas Shirathul Mustaqim. Oke Pak, berarti jembatan Shirathul Mustaqim itu bukan nanti di akhirat ya, tapi di alam dunia ini udah harus kita. Jadi sebelum kita ke akhirat, mungkin di dunia ini harus kita lalui dulu. Iya. Jadi jangan menunggu. Nah gini, emangnya posisi Shirathul Mustaqim itu kapan? Di alam mana? Gitu. Ya, sudah jelas-jelas kan Al-Quran itu untuk membimbing kita di dunia ini. Makanya ihdinas Shirathul Mustaqim. Dan perintah sholat itu di dunia ini. Dan salah satu untuk mensahkan sholat itu kita membaca surat Fatihah. Setiap rakaat itu adalah ada surat Fatihah, dan di Fatihah itu ada ihdinas Shirathul Mustaqim. Sementara kelak di akhirat tidak ada perintah sholat. Lalu jembatan mana yang akan kita tembus? Nah, berarti hari ini di dunia ini harus kita bisa mencari dan memegang dan menempuh jalan Shirathul Mustaqim itu. Mau tidak mau harus ketemu. Kalau belum ketemu, carilah, karena itu adalah adab. Kalau kita mencari yang tidak ada, mungkin ketemu. Karena ini adalah ada, carilah. Dan ketika kita sudah mendapatkannya, berdiam diri dan melangkahlah di jalan yang lurus itu. Sehingga kita di penghujung hidup nanti mendapatkan husnul khotimah. Dan akan mendapatkan piala nanti di hadapan Allah dengan surganya Allah. Ketika kita bisa menempuh Shirathul Mustaqim hari ini, di dunia ini, maka kita akan tahu kemana arah pulang kita, kemana arah pulang kita yang sesungguhnya. Makanya tempuh jalan itu. Insya Allah ketika kita menempuh jalan Shirathul Mustaqim, kita tidak akan linglung lagi. Jadi dia pasti akan bisa. Itu ya, kalau linglung itu nyasar gitu ya, kita nggak akan nyasar. Nah ini Pak, kadang gimana itu caranya supaya kita melalui jembatan itu, kadang kan bisa di tengah-tengah itu kita bisa belok atau tergelincir, itu gimana? Nah, itu kan bagi orang-orang yang tahu arah pulangnya, yang seperti tadi kita bicarakan, tidak linglung lagi. Ya. Linglung itu apa itu teh? Nyasar itu. Tidak tersesat gitu ya, perjalanannya tidak tersesat. Ya jangan sampai seperti halnya baru selangkah dua langkah sudah terpleset. Itu berarti ketika kita terpleset berarti kita cilaka lah. Nah, apalagi sudah
sepertiganya, seperempatnya, atau sudah tengah-tengah, kita kembali lagi karena banyak rintangan dan godaan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai kita menempuh jalan itu justru gagal. Makanya ketika kita tahu arah jalan itu, berarti kita tahu arah pulang kita, jalan pulang kita, kemana kita harus pulang, kapan kita harus pulang, kan seperti itu. Kapan kita harus pulang? Kalau kita mau belajar pulang hari ini di dunia ini, jangan nanti. Makanya ketika ada orang yang mati, yang hidup suka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memerintahkan untuk kembali kepada Allah, kepada orang-orang yang masih hidup. Silahkan ketika kita tahu jalan yang kita tempuh, jalan Shirathul Mustaqim, dan itu adalah jalan yang diridhoi Allah, ketika kita pulang kepada Allah, kita akan mengharapkan hari ini mendapatkan husnul khotimah, dan kelak kita disatukan oleh Allah dengan saudara-saudari kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mau menempuh jalan ini, jalan yang benar ini, jalan Shirathul Mustaqim ini, hari ini mumpung Allah memberi kita kesempatan, dan kita tidak akan tersesat karena Allah memerintahkan. Allah berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, faya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Pasti dong para nabiyin, syuhada, solihin, sidikin kan seperti itu. Makanya Allah mengundangnya, faya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i kan, irji'i, wahai manusia-manusia yang mempunyai nafsu mutmainah, coba pergilah, pulanglah. Pergi kemana? Pulang kemana? Irji'i ila rabbik, hari ini teh. Bisa enggak pulang sebelum kita mati? Orang mati kan belum tentu bisa pulang. Yang bisa pulang itu orang yang hidup. Silakan saja, buktikan saja. Misalkan kamu mati, emangnya bisa pulang? Ya nggak bisa. Kalau udah pulang ya saya mungkin terkapar aja gitu. Itu kan yang makanya Al-Quran itu sangat cerdik. Makanya Allah berfirman, faya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i, wahai manusia-manusia yang di dalam hatinya ada nafsu mutmainah, coba tolonglah, irji'i ila rabbik, kepada Allah. Kan gitu. Irji'i ila rabbik, bukan kepada siapa-siapa. Kalau kita mau belajar pulang, pulanglah kepada Rabb kita. Irji'i ila rabbik. Tapi ketika kita masih hidup, iya, jangan sudah nunggu mati baru pulang. Mau kemana? Nggak ada orang yang mati nggak bisa pulang. Tidak ada orang yang mati bisa pulang. Yang pulang itu orang yang hidup. Yang bisa pulang itu adalah orang yang hidup. Seperti halnya tidak ada orang yang mati bisa melangkahi jalan Shirathul Mustaqim. Yang bisa itu adalah orang-orang yang hidup. Yang hidup apanya di situ? Itu ada hidup keimanannya. Nah, dan hidup ruhnya di situ. Insya Allah ketika akalnya sudah hidup, ruhnya sudah hidup, imannya sudah hidup, kolbunya sudah hidup, maka pastilah bakal menempuh jalan, walau jalan yang diridhoi Allah itu adalah jalan Shirathul Mustaqim, walaupun banyak rintangan dan godaan. Pasti ada rintangan, pasti banyak godaan. Makanya kalau durasi untuk kita pulang dari pertama Allah memberi kehidupan, batasnya sampai kematian. Coba belajarlah hari ini kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar pulang itu mungkin Pak ya kembali ke dari yang tadinya ya salah, kembali kepada kebenaran, kembali kepada kebaikan. Iya, itu kan kita belajar gitu ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, mungkin itu sekelumit penjelasan
tentang jembatan Shirathol Mustaqim yang katanya mirip rambut di belah 7. Berarti kesimpulannya Pak, jembatan Shirathol Mustaqim itu ternyata adanya di dunia sekarang saat ini. Iya. Jangan nunggu sampai di akhirat gitu kan. Kalau nanti di akhirat para pendengar, Allah akan berfirman dalam surat Az-Zumar, kalau bagi orang-orang yang mukmin ini kalimatnya, wasiqoladina amanu taqaw robahum ilal jannati jumar. Maka kelak bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang diridhoi Allah di dunia ini, kelak di akhirat akan didampingi oleh para malaikat menghampiri surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun juga wasiqoladina kafaru ila jahannama jumaro. Dan orang-orang yang membangkang hari ini di dunia ini, orang-orang kafir di dunia ini akan digiring juga oleh para malaikat kepada nerakanya Allah. Jadi kalau melihat konteks ayat itu, di situ tidak digambarkan jembatan Shirathol Mustaqim. Nah, karena jembatan Shirathol Mustaqim atau jalan Shirathol Mustaqim itu di dunia pada hakikatnya. Makanya ihdinas Shirathol Mustaqim. Shirathol ladina an'amta alaihim minan nabiyyin syuhada sholihin sidikin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan Shirathol Mustaqim tidak mungkin ditempuh oleh orang-orang yang dimaghdub oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Tapi yang akan menempuh jalan Shirathol Mustaqim di dunia ini itu orang-orang yang levelnya nabiyyin, syuhada, sholihin dan sidikin. Oke, terima kasih Pak waktunya. Teman-teman mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak Ustadz Aan Ansrul Al-Bantani tentang kajian kali ini, dan semoga bermanfaat buat kita semua, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.